Judulnya adalah New Beginning in Christ. Saudara, hari ini kita akan mengadakan perjamuan yang kudus. Betul? Kita seringkali cuma melihat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara, memberikan hidup. Tapi yang saudara kita abaikan adalah sebetulnya kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu memberikan satu titik awal, a new beginning untuk setiap manusia, untuk saya dan saudara. It's a new beginning in life. Hidup yang tadinya dikuasai oleh dosa, hidup yang tadinya tidak ada pengharapan, semua itu berubah dengan adanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 5, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bicara a new beginning, saya ingat masih kecil, saya banyak belajar olahraga. Saya suka olahraga. Saya belajar bulu tangkis, belajar tenis, belajar golf, semua ya. Satu yang saya perhatikan, pada waktu saya belajar bulu tangkis, nggak langsung diajar pukul-pukul bola. Saudara tahu apa? Cara memegang raket. Nah, kalau saudara pernah dapat guru yang benar, itu nggak ada latihan bulu tangkis main pukul-pukul. Tetapi cara memegang raket saudara menentukan. Karena maaf ya, saya contoh aja ini, kalau ini raket bulu tangkis. Saudara berlatih bulu tangkis dari awal, saudara pegangnya begini, seperti pegang pisau terbalik. Kira-kira bisa main nggak pukulnya? Aduh, setengah mati banget. Jadi cara memegang raket itu menentukan. Jadi harus seperti salaman tangan. Jadi fleksibel. Ya, lihat. Jadi that's a beginning untuk menguasai satu keahlian. Jadi kita pelajari bahwa beginning itu sangat penting loh. Setuju nggak? Kalau awalnya saja sudah salah, makanya kita bingung, kok ini nggak pernah bener ya, dikutak-kutik begini salah mulu, nggak pernah jadi. Kenapa? Karena kita awalnya sudah salah. Coba bikin kue kalau awalnya sudah salah bahan, pasti nggak jadi-jadi. Apapun begitu. Jadi saya mau kita sekarang renungkan. Sebetulnya kita semua, kebanyakan orang nih ya, menyadari bahwa pada waktu kita dibaptis, kita mulai punya a new beginning in Christ. Betul? Tapi sebetulnya keliru. A new beginning in Christ itu harus terjadi jauh sebelum baptisan. Jadi a new beginning in Christ is not a restart of the old life. Ingatin, it's a new life. Jadi makanya baptisan itu kan seperti diibaratkan pernikahan. Ya. Tapi coba renungkan, apakah saudara jatuh cinta waktu di pernikahan atau jauh sebelum? Walaupun saya nggak tahu, saya penasaran sama istri saya. Karena saya selalu bilang gini, saya jatuh cinta at first sight. Jadi begitu lihat dia saya langsung jatuh cinta. Tapi saya tanya dia, gimana kamu pertama lihat saya jatuh cinta Kak? Kayaknya enggak tuh. Aduh. Saya terus terang agak sedih juga sih. Jadi kapan dong? Kapan? Kan gitu kan? Paham ya? Jadi a new beginning is when you falling in love. Itu. Jadi seharusnya saudara, kita sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus sebelum dibaptiskan. Setuju? Karena baptisan itu hanya simbolis. Jadi banyak orang yang salah mengerti, dia pikir air baptisan itu mengandung gaib. Wah, jadi kalau ada orang bodoh diceburin baptis, jadi pinter, IQ-nya naik gitu kan. Orang tadinya jahat, begitu dibaptiskan, berubah, ada mujizat. Tidak demikian yang Tuhan Yesus maksudkan dengan new beginning. Saya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus jauh sebelum saya dibaptis. Ya, saya sudah jatuh cinta, sudah mulai belajar, semakin mengenalnya. Dan saya minta izin sama orang tua sampai 3 kali, enggak disetujui. Saya bergumul. Tapi tahu-tahu datanglah ini istri saya. Saya jatuh hati, memberikan kekuatan. Tapi saudara, bukan karena istri saya ikut Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus bilang begini, udah, walaupun kamu akan kehilangan ayah, ibumu, kakakmu semua karena mengikut aku kasih ganti. Itu jawabannya, sehingga ada kekuatan bagi saya. Jadi a new beginning with Christ is when you first falling in love with Him. Itu. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang ya. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mungkin para penginjil, pendeta, dia pikir suatu kebanggaan kalau bisa membaptiskan orang. Betul? Sehingga bisa jadi orangnya belum jatuh cinta, baptis aja cebur, pokoknya luar biasa. Amin, puji Tuhan ya. Jangan pernah berpikir sebagai lelaki bahwa untuk memenangkan hati seorang wanita yang penting diikat, dibawa ke pesta pernikahan, langsung pesta pernikahan, bang, selesai. Dia akan jadi istriku. Oh enggak, percuma. Saudara tidak akan bahagia karena istrinya tidak mencintai, betul enggak? Tapi kalau dia sudah jatuh cinta sebelum pernikahan, dia akan datang kok dengan sukarela. Nggak perlu dicari-cari. Malah dihalang-halangi dia berontak. Dia tetap mau datang, hadir kepada pesta pernikahan itu. Ya. Jadi yang kita khawatirkan, mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Sebentar saya ada bahas 5 poin. Untuk menunjukkan apakah kita masing-masing sudah memulai enggak. That's new beginning with Christ. Karena maaf kata ya, kalau saya kasih ilustrasi bisa jadi nih orang Kristen itu orang-orang yang basah kuyup. Tahu basah kuyup? Iya, sudah dibaptis, sudah cebur, udah basah kuyup. Nggak pernah kering. Kenapa? Karena kita pelajari dalam firman Tuhan, selain baptis oleh air, ada baptis oleh api, oleh roh. Itu baptisan yang harus kita alami setiap hari. Apakah benar saya dan saudara sudah jatuh hati sama Tuhan? Ya, karena bisa jadi banyak motivasi. Saya bukan menghakimi saudara salah, tapi bisa jadi kita belum mengerti. Ya, bisa jadi kenapa dulu Beren dibaptis? Ya habis mau bikin senang papa mama sih. Ya kan? Itu motivasi baik. Tapi bukan itu yang benar. Jangan kita karena mau menyenangkan hati orang. Belum lagi kalau yang begini, kalau ditanya saudara Ronald, kenapa dulu Kelly dibaptis? Karena mau menikah sama saya. Wah, cilaka juga itu, betul kan? Ya kan? Jadi motivasi apapun tidak benar. Kita baru bisa punya new beginning with Christ kalau betul-betul kita memiliki cinta kepada Dia dari hati kita. Bukan karena paksa. Karena cinta itu indah sekali. Kalau istri saya betul cinta sama saya, dia gak pernah menuntut. Dia gak pernah di dalam kehidupan pernikahan kami mempersalahkan. Wah, saya menyesal menikah sama kamu. Saya maunya dapat begini, tapi saya gak mencapai dan memperolehnya. Oh, gak akan keluar kata begitu. Makanya kita pertanyakan sekarang, kalau hidup saudara dan saya sampai pada hari ini masih begini-begini seperti roller coaster di dalam Tuhan, kok hidupnya gak pernah tentram, hidupnya gak pernah settle, sepertinya hidupnya tuh gak punya arah, besok ke kiri, besok ke kanan, besok ke utara, ke selatan, amburadul. Jadi saudara perlu kita sadari, bisa jadi kita belum memiliki new beginning dengan Tuhan Yesus kita. Sehingga akhirnya hidup kita ini enggak kemana-mana. Akhirnya hidup kita ini selalu penuh dengan persungutan. Coba deh, kalau saudara dari awalnya menikah tidak karena cinta. Tulisan Roh Nubuat jelas mengatakan, pernikahan yang tidak didasarkan oleh cinta itu suatu dosa. Nggak main-main loh, itu dosa. Kenapa? Itu bisa menjadi satu luka yang menghancurkan. Kalau nggak ada cinta, berarti apa dong? Motivasinya hal-hal yang lain. Ya. Jadi Tuhan mau kita memiliki hidup yang baru sejak awal. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tujuan utamanya. Membawa hidup baru
kepada saya dan saudara. Dan hidup baru itu bukan hidup lama yang dibungkus-bungkus. Nah, saya yang takut adalah sekarang ini kita masih hidup lama, cuma punya bungkusan baru. Ya kan? Ada bungkusannya, Kristen. Tapi dalamnya masih manusia yang lama. Nah, itu yang bahaya yang terjadi. Sehingga akhirnya tujuan Tuhan tidak pernah terwujud dalam hidup saya dan saudara. Jadi yang pertama ya saudara, bahwa dengan kita menerima Kristus, kita dengan memiliki new beginning, pertama adalah kita memiliki identitas baru. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Pada waktu istri saya menikah sama saya, dia punya identitas baru. Ibu Nyonya Purwahartono. Benar? Itu udah identitas baru. Jangan dibawa-bawa identitas yang lama. Walaupun kita bukan mau memungkiri, tetap Priscilla mengakui ini bapak ibumu, ya kan? Tetapi sebetulnya identitas dia yang lebih jelas. Jadi jangan nanti orang tua keberatan. Nggak boleh ya. Kamu tetap kalau ditanya siapa kamu? Saya anak bapak dokter, bapak J. Nggak boleh. Sekarang kalau sudah menikah, sudah punya identitas baru. Ya kan? Nah, susahnya kita masih bawa identitas lama. Jadi jika Yesus hanya ditambahkan ke hidup lama kita, itu bukan kelahiran baru, tapi itu adalah cuma agama. Nah, saya ngerinya gitu. Kenapa saudara datang tiap Sabat? Ya karena saya harus melakukannya. Karena ya nanti orang lihat kebaik. Karena saya takut nanti kalau nggak ada berkat. Banyak berbagai motivasi. Tetapi yang sebenarnya adalah kalau kita sudah punya new beginning in Christ, kita memang sudah mati. Tadinya kita di dalam hidup yang penuh dosa, kita sudah dibenarkan. Menjadi orang yang merdeka. Kalau dulu kita tidak berpengharapan, sekarang dari kita terhilang, kita sudah diadopsi. Coba bayangkan. Saudara jangan lupa, kita sudah merupakan anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Kita sudah punya identitas yang baru dengan semua fasilitas yang tersedia. Jadi dari tawanan dosa kita merdeka di dalam Kristus. Jadi identitas baru bukan berdasarkan masa lalu kita, tapi berdasarkan karya Kristus di salib. Jadi saudara lupakan masa lalu. Kalau sampai sekarang ini kita masih bawa-bawa identitas lama. Karena banyak orang, saya mungkin dulunya ada percaya dari Buddha. Terus ada keluarga percaya banyak tradisi-tradisi. Berapa banyak saudara anak-anak Tuhan walaupun sudah aktif di gereja, dia masih bawa itu tradisi loh. Dia masih bawa itu kepercayaan-kepercayaan. Jadi itu belum punya new beginning. Namanya itu manusia lama yang dibungkus dengan kulit yang baru saja. Nah ini yang saudara harus sadari. Bahwa kita harus mempunyai identitas baru. Nah saya kasih contoh yang real. Ini adalah Madeleine Albright. Dia adalah Menteri Luar Negeri wanita pertama Amerika Serikat. Hebat. Tapi siapa saudara mau tahu dia sebelumnya? Dia itu pengungsi. Tapi dari pengungsi dia jadi warga negara. Setelah jadi warga negara dia bisa jadi menteri luar negeri pertama AS. Jadi dia lahirnya di Praha, di Cekoslovakia. Sebagai anak Yahudi. Masa kecilnya diwarnai dengan perang, penganiayaan, dan pelarian. Saudara lihat fotonya dia. Hidupnya enggak nikmat. Penuh dengan penderitaan. Keluarganya mengungsi ke Amerika Serikat. Dan setelah mendapat kewarganegaraan baru, kehidupannya berubah total. Kenapa bisa berubah? Karena dia sekarang statusnya bukan lagi pengungsi, tapi warga negara Amerika Serikat. Saudara tahu pemerintah Amerika bagaimana membela warga negaranya? Kalaupun disandera oleh teroris, akan diperjuangkan, dikirim pasukan untuk menyelamatkan. Saudara bisa rasakan itu baru negara di dunia. Bagaimana dengan kerajaan surga? Pada waktu saudara menjadi warga negara surga,
Menurut saudara Tuhan akan diam-diam saja kalau saudara diapa-apain? Kalau saudara kenapa-napa? Apakah berarti Tuhan gak peduli? Coba bayangkan, negara di dunia aja dengan menjadikan seseorang warga negara, dia memberikan semua fasilitasnya. Dan luar biasanya Madeline mau memanfaatkan fasilitas itu. Sehingga dia bertumbuh kembang dari seorang pengungsi, akhirnya menjadi duta diplomasi, bareng pengaruh, akhirnya bisa jadi seorang menteri luar negeri. Saudara, ini yang sebetulnya Tuhan harapkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak peduli dulu kita anak orang miskin, tidak peduli dulu kita anak gembel, kita anak yang paling sengsara di bumi ini. Tapi sejak saudara memiliki hidup yang baru bersama Kristus, seharusnya, ini dikatakan seharusnya, hidup saudara itu sudah berubah. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin terpuji di hadapan manusia. Dan juga kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, amin itu? Itu yang seharusnya. Tapi kenapa sekarang kalau kita lihat hidup kita atau hidup orang-orang yang katanya sudah dibaptis, sudah mempunyai beginning, new beginning in Christ, kok hidupnya, tadi saya bilang, nggak pernah beres. Hidupnya pasang surut, ngalor ngidul ke kiri, ke kanan. Kenapa saudara? Karena kita belum diubahkan. Mau menerima identitas baru. Ingat, saudara, warga negara surga. Ya, jadi karena perubahan status kewarganegaraannya itu menghapus masa lalunya yang penuh ketakutan. Jadi dia nggak perlu lagi merasa terhina. Sejak dia memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, dia tidak lagi dipandang sebelah oleh siapapun. Lihat, dia tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan akan masa depannya. Itu yang harus terjadi dengan saya dan saudara. Begitu kita terima Kristus, memiliki kewarganegaraan surga, hidup kita harus berubah. Kita harus tahu siapa kita. Kita harus tahu kita punya privilege, hak, wewenang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Supaya mengangkat hidup kita semua. Ya. Jadi bayangkan sejak dia jadi warga negara, dia mendapatkan hak untuk ikut sekolah. Punya hak untuk ikut pendidikan. Lalu dia hak bekerja. Dia juga peluang hidup yang tidak mungkin dia dapatkan di negara asal. Terlebih lagi dia punya identitas dan masa depan yang sama sekali berbeda. Jadi kewarganegaraan barunya mengubah seluruh arah hidupnya. Begitu juga identitas baru dalam Kristus seharusnya mengubah seluruh masa depan saya dan saudara. Coba kita berhenti di sini. Betul nggak sih? Jadi kalau sampai sekarang masa depan kita belum berubah, tidak menjadi sebagaimana yang Tuhan bilang rancangan masa depan yang penuh harapan, there must be something wrong dengan diri kita. Coba. Makanya ini hari-hari perjamuan. Saya mau menghimbau. Mari kita mulai. The new beginning. Never too late. Ya, lebih bagus terlambat daripada tidak. Kalau saudara belum sempat mempunyai new beginning with Christ, biarlah pada hari perjamuan kudus ini kita mulai. Kita awali. Karena kalau enggak, tahun 2026, 2027, semua tahun-tahun akan datang, tetap akan menjadi tahun yang suram bagi kita semua. Kalau kita belum mau menerima kewarganegaraan surga itu. Ya. Lalu contoh yang kedua, saya cuma ambil contoh yang kedua, yaitu Elon Musk. Siapa yang nggak tahu Elon Musk? Jadi rupanya Elon Musk ini juga pengungsi. Asal Afrika Selatan. Tapi anehnya para pengungsi ini malah lebih berjaya daripada yang pribumi. Yang udah dari lahir, minum susu, semua sudah di Amerika Serikat. Tapi hidupnya seperti mereka. Tidak seperti mereka. Jadi bayangkan saudara, ini sama seperti ilustrasi gini. Percuma saudara lahir dalam keluarga Kristen. Mendingan saya nih lahir gak dalam keluarga Kristen. Tapi akhirnya saya bisa berjaya menjadi serupa. Menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Betul gak? Sayang banget. Buat apa lahir jadi orang Kristen? Udahnya gak jadi siapa-siapa. Percuma lahir jadi warga negara Amerika Serikat. Tapi
kita ini menjadi pecundang, menjadi pengangguran. Tapi malah mereka-mereka ini yang tadinya pengungsi, mereka tahu. Ya. Jadi lahir di Afrika Selatan, hidup dengan banyak keterbatasan akses teknologi, ia meninggalkan negaranya. Mengambil kewarganegaraan Kanada pertama kali, kemudian akhirnya menjadi warga negara Amerika Serikat. Setelah identitas barunya, ia mendapat akses untuk apa? Pendidikan. Karena memang Amerika pendidikan luar biasa, berkualitas, lingkungan, kesempatan, dan mempunyai global network. Jadi Elon Musk juga tidak menyia-nyiakan perubahan identitas mereka sejak jadi warga negara apa? Warga negara Amerika Serikat. Jadi perubahan statusnya menjadi warga AS membuat dia bisa apa? Bisa punya bisnis PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink. Tanpa identitas baru, ia tidak memiliki kesempatan. Ya, untuk memenuhi panggilan hidupnya. Saudara juga demikian. Harus hargai dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Memberikan new beginning buat saya dan saudara. Tinggal masalahnya kita mau raih atau tidak. Ya, jika kita mau, maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau jadikan kita kepala, bukan ekor. Itu firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Tuhan mau membanggakan semua umat-umatnya di muka bumi ini. Ya, karena mereka itu adalah umat-umat yang sukses, yang berkelimpahan, bahkan penuh berkat dan mau berbagi. Menjadi sumber kebahagiaan. Alasan satu-satunya kenapa orang masih bisa mengatakan dunia ini nikmat untuk dihidupi. Itu karena ada kita, anak-anak Tuhan di dalamnya. Ya, begitu juga di dalam Kristus identitas baru membuka akses ke hal-hal rohani yang sebelumnya mustahil. Jadi saudara harus percaya pada waktu saudara terima Tuhan Yesus mempunyai awal yang baru bersama Dia, semua terbuka saudara. Tidak ada lagi yang dibatas-batasi. Saudara bisa berkembang, bisa menjadi sempurna seperti Bapamu di surga. Ya. Lalu yang kedua, selain memiliki identitas yang baru, kita harus mempunyai apa? Ada akhir. Jadi ini yang penting. Nggak mungkin ada new beginning kalau tidak ada akhir segala sesuatu. Nggak bakalan. Saudara nggak bilang ada new beginning sekarang saya jadi nyonya loh. Saya sekarang sudah menikah. Kalau tidak ada yang diakhiri, yaitu status single. Bahayanya nih status tinggal masih di bawah-bawah walaupun menikah. Nah itu yang repot. Ya, udah menikah masih punya banyak pacar. Nah itu ya statusnya nggak jelas, itu dualitas. Tapi sebetulnya saudara harus introspeksi diri kita. Apakah ada yang berakhir nggak dalam hidup kita? Kalau kita masih sama-sama aja kayak dulu, itu yang pertanyakan. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi yang lama harus benar-benar berakhir. Apakah kita dengan terima Kristus masih sama aja? Oh, saya masih pemabuk, saya masih pemarah. Masih ada manusia lama. Itu tandanya saudara belum mengalami the new beginning with Christ. Ya, karena kalau memang betul saudara memulai sesuatu yang baru, itu selalu disertai dengan sesuatu yang lama yang akan mati. Ya. Begitu saya menikah dengan istri saya mati. Mati jadi lelaki yang bisa jatuh hati lagi sama wanita lain, kan begitu. Tapi kalau enggak, berarti wah istri saya cuma menikahi seseorang yang sebetulnya bukan punya new beginning dengan dia. Cuma diselaputi, diselimuti, ditutupi. Tetapi sebetulnya insight-nya masih sama saja. Ya. Jadi ego harus runtuh. Apa sekarang kita masih ego? Yang penting saya. Sebab seharusnya yang penting itu Tuhan sekarang di dalam hidup kita. Kalau saya sudah menikah dengan istri saya, ego kita masing-masing harus sudah luntur. Buat saya yang penting istri saya.
buat istri saya yang penting diri saya. Betul nggak? Setuju atau enggak? Kira-kira harus begitu. Kalau nggak pernah saudara boleh bercita-cita dari awalnya, yuk kita mulai hidup baru yuk. Ya, sama pasangan kita. Yuk kita mulai hidup baru. Karena hidup lama itu sudah nggak membosankan. Hidup baru itu tidak pernah jadi kenyataan. Kalau saudara masing-masing tidak berubah. Menanggalkan ego masing-masing. Untuk lebih mementingkan satu dengan yang lain. Ya. Kendali juga harus pindah. Nah ini yang repot. Seringkali saya rasa kita masih pegang kendali hidup kita masing-masing sendiri. Ya, ini nggak mudah banget hidup untuk berserah. Jadi kalau kita masih seperti itu, dikit-dikit tahun 2026 langsung berpikir, saya mau begini. Kita lupa bahwa kendali itu Tuhan yang pegang. Kenapa enggak kita bawa dalam doa dulu? Jadi beda cara bekerjanya. Kita berdoa dulu, minta Tuhan kendalikan pikiran kita. Sehingga akhirnya jadilah juga sama rencana segala. Tapi berbeda kan, karena kita mendahulukan Tuhan dulu daripada kekuatan kita. Jadi kendali itu harus berpindah. Saudara harus mulai mau berserah, nurut. Istri saya juga harus begitu. Kalau dia masih pegang kendali, pasti cerai saya. Terus dia bilang, saya nggak mau ikut kamu. Saya nggak mau di rumah aja. Saya mau ke Vietnam. Ya, misalkan gitu ya. Saya mau jualan cakwe goreng, misalkan gitu. Ya, ada ini, saya cerita gini, saya nggak sebut aja. Ada pendeta yang bercerai loh. Pendeta bercerai sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya masih mau punya kendali sendiri. Saya nggak mau ikut kamu melayani sebagai pendeta. Saya mau jadi pengusaha. Ya, saya mau jualan bakpao, cakwe atau apa. Jadi kalau tidak lepaskan kendali, sebagai istri harus lepaskan kendali. Kita, Tuhan Yesus mempelai pria, kita gerejanya mempelai wanita. Kita harus lepas kendali. Kita harus berserah penuh. Itu makanya Tuhan bilang, hai para suami engkau adalah imam dalam keluarga. Para suami adalah pemimpin. Firman Tuhan bilang apa? Istri harus tunduk enggak? Tunduk. Ikut kendali. Ikut suami mau kemana. Ya. Jadi identitas kita bukan dari apa yang kita lakukan. Tetapi siapa yang memegang hidup kita. Itu yang kita mesti renungkan. Saudara kalau tanya, siapa saudara Purwa? Saya pengusaha. Itu berarti saya fokus kepada apa yang saya lakukan. Menjadi identitas saya. Tetapi yang menjadi identitas kita apa? Siapa yang memegang hidup kita. Kita ini anak Tuhan. Jangan bicara kita anak Tuhan kalau kita tidak yakin dan berserah sepenuhnya Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Bohong, kita bukan anak Tuhan. Ya. Kalau kita mengakui anak siapa, kita harus akui dia sebagai orang tua kita. Dia yang mengatur dan segala macam. Ya. Jadi a new beginning nggak pernah memulai kalau tidak ada sesuatu yang berakhir. Ya. Jadi coba ini kita renungkan sama-sama. Yang ketiga, new beginning mengubah arah hidup. Dari aku ke Kristus. Jadi dalam Galatia 2:20, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup lama selalu bertanya, apa sih untungnya bagiku? Kalau saudara sampai sekarang masih mengikut Tuhan selalu berpikir, untungnya apa ya? Apa untungku ya? Apa untungnya? Selalu dasar pemikirannya mengutamakan keuntungan diri. Saudara masih manusia lama. Jadi kalau kita sudah punya hidup baru, keuntungan itu apa? Ya seperti apa Rasul Paulus bilang. Hidup bagiku adalah Yesus Kristus. Kematian adalah untungku. Jadi jangan kita selalu bertanya apa untungnya. Kalau kita tahu Tuhan harus melakukan sesuatu yang benar, jangan kita langsung bertanya, untungnya apa saya? Kan gitu. Ya. Hidup baru bertanya, apa kemuliaan bagimu? Ya.
Jadi istri juga gitu. Jangan tanya, apa untungku ikut sama kamu? Kamu pindah kerja, mungkin sebagai dokter, tadinya praktek di Jakarta, sekarang ke Kalimantan. Istri bilang gini, apa untungku ikut kamu ke Kalimantan? Berarti itu istrinya belum jadi manusia baru. Masih pikirin keuntungannya sendiri. Betul nggak? Ya kan? Tapi kalau betul-betul sudah cinta benar ya, kemana aja kau pergi Purwa, aku akan ikut. Wih, itu saya nggak bohong. Itu betul cinta kalau sampai ngomong gitu. Tapi kalau dia bilang gini, kemana saja kecuali. Kalau udah ada kata kecuali, kita seringkali gitu sama Tuhan. Oke Tuhan, siap, aku ikut melayanimu kecuali. Ada kecualinya. Ya. Jadi bukan Kristus di sampingku, tapi Kristus jadi pusat hidupku. Ini seringkali kita jadiin Tuhan Yesus tuh jadi bodyguard, dampingin kita, jadi asisten buat disuruh-suruh. Ambil itu, tolong dong ini, bantu ini dong aku itu. Jadi disuruh-suruh. Padahal harusnya dia menjadi pemimpin di depan, kita yang ngikut. Dia ke kiri, kita ke kiri, kita ke kanan. Itu yang seharusnya terjadi kalau kita memang sudah mempunyai awal yang baru bersama dia. Begitu juga kita itu Christ center. Digeser jadi self center. Hidup rohani mulai hancur perlahan. Ya. Jadi kenapa kerohanian kita hancur? Karena yang seharusnya Christ center bergeser dikit-dikit menjadi self center. Ya. Pilih gereja, pilih komunitas, mulai pilih-pilih self center. Enak nggak tempatnya? Pendetanya baik nggak? Makanannya enak nggak? Gitu kan? Itu udah self center. Kalau kita menilai gimana kita mau berbakti seperti itu. Kalau Christ center apa? Waduh, firmannya nyelekit nggak? Membawa kebangunan rohani nggak? Setiap hari aku semakin benar nggak hidupnya, semakin kudus nggak? Itu Christ center. Betul. Saya dengan rela, saudara jangan datang lagi kemari. Kalau memang sudah merasa ini bukan Christ center lagi. Betul? Kalau memang saudara nggak merasa ada perubahan di dalam kehidupan kerohanian. Semakin hari tidak semakin cinta sama Tuhan, tapi semakin cinta diri. Saudara tinggalkan OCC. Segera. Sekarang. Detik ini juga. Nggak apa-apa, saya belum selesai bicara, langsung tinggalkan. Betul. Jadi kita harus Christ center di dalam menilai segala sesuatu. Ya, kalau enggak, hidup saudara akan hancur. Ya, di dalam kehidupan juga gini, pilih jabatan, kita enggak Christ center. Walaupun jabatan itu sebetulnya banyak membuat kita jauh dari Tuhan. Semuanya kebijakannya, apa yang kita lakukan membuat kita bertentangan sama Tuhan. Tapi ininya dong, ini sedap, ya kan? Ininya, itu udah enggak Christ center, betul kan? Sudah self center. Tapi kan mobil center jadi mereknya lebih bagus. Saudara, perlahan-lahan hidup saudara akan hancur. Ya. Begitu juga cari jodoh, sama nih bagi yang single-single cowok-cowok, ya kan? Selalu kan lihatnya rupa. Wanita juga gitu, lihatnya rupa, self-centered, nggak Christ-centered. Kalau Christ-centered yang penting apa? Imannya dong, yang penting rohaninya, amin nggak? Ya, jangan coba nanti menyesal, nikahilah itu suamimu yang ganteng tapi nyebelin, ya kan? Lama-lama juga saudara juga nggak betah. Ini yang perempuan-perempuan yang kecil-kecil nih, yang masih remaja, masih belum terbuka pikirannya. Siapa bilang? Aku sekarang lihat dari jauh aja gantengnya, aku sudah bahagia. Sekarang belum hidup bersama, ya kan? Kalau sudah hidup bersama udah lain cerita. Kalau tiap hari diomelin, tiap hari dikeselin, boro-boro, ya. Betul, tanya ibu-ibu deh. Ya. Jadi jangan sampai salah langkah, ya. Ingat, semua itu kalau Christ center pasti saudara tidak akan kecewa. Oke, yang keempat, new beginning membutuhkan kuasa baru. Ini yang saya selalu singgung, kemarin-kemarin kita khotbah tentang Sherpa. Ingat bagaimana orang mau naik mendaki gunung Himalaya, kalau dia mau berangkat sendiri sudah dipastikan mati, udah titik. Karena medan itu luar biasa berbahaya. Ya, dikatakan
banyak sekali lobang-lobang yang besar tertutup es yang tipis, tertutup. Saudara nggak tahu, pikiran itu salju diinjak, jeblos, banyak sekali jebakan-jebakan seperti itu. Belum lagi kalau saudara nggak tahu triknya, saudara sesak napas. Karena semakin naik itu kan oksigen semakin berkurang. Jadi saudara baru mau naik ke Gunung Himalaya aja, gak bisa sendiri. Tapi saudara sombong, sama saya ini sombong. Mengarungi hidup ini yang jauh lebih kompleks berlipat-lipat daripada mendaki Gunung Himalaya. Tapi kita sendiri, ya kan? Kita sok sendiri. Kita nggak mau bergantung sama Tuhan. Coba saudara renungkan itu. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau saudara mati. Kalau saudara hidup berantakan. Saudara hidup banyak problema. Semua itu kenapa? Saudara sombong. Tidak mau meminta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan saudara. Ya. Jadi ini salah satu tanda yang keempat. Kalau sekarang masih hidupnya selalu mau mengandalkan diri, tidak mau bersandar kepada tuntunan Roh Kudus, saudara tidak hidup dalam Roh, itu tandanya saudara belum mempunyai hidup baru. Belum ada new beginning in Christ. Mungkin selama ini keliru, mungkin saudara belum mengerti, tapi itu satu pergumulan yang saudara harus doakan. Karena kalau saudara sudah betul-betul memulai hidup baru, saudara punya identitas baru, semua keinginan saudara, semua ya kehidupan saudara selalu mengarah kepada apa? Kepada Kristus. Jadi Kristen tanpa Roh Kudus itu mengerti firman tapi tidak bisa taat. Itu udah jelas. Oh kita hebat, pinter-pinter kalau ngerti firman, maka kalau dibikin kuis semuanya 1000. Ya kan? Tapi praktekannya semua setengah mati. Mempraktekannya kenapa? Karena tidak ada kuasa Roh dalam hidup kita. Daging itu lemah. Ya, jadi tahu kebenaran tapi tidak hidup di dalamnya. Siapa nggak tahu kebenaran? Ya kan? Termasuk hari Sabat, kebenaran tapi hidup di dalamnya belum tentu. Kita mau menguduskannya. Bisa memulai tapi tidak pernah bertahan itu. Kadang-kadang gitu kita punya tekad baru tahun ini. Tahun 2026 saya mau punya tubuh yang ideal. Saya mau rajin berolahraga. Setiap hari saya mau kontrol makanan dan minuman. Itu tekad biasanya kan. Tapi biasanya apa tuh? Tidak pernah bertahan. Ya kan? Cuma meletup-meletup. Sebentar gitu terus undur lagi. Udah gak usah lah. Yang penting makan sekali-sekali. Yang penting kita kontrol lah. Begitu-begitu. Akhirnya gak pernah jadi kenyataan. Itu segala sesuatu tanpa Roh Kudus akan sia-sia. Ya. Yang terakhir, apa dibilang? New beginning berarti masa depan kita tidak didefinisikan oleh masa lalu. Setan akan selalu berkata, kamu tetap sama, lukamu itu tidak mungkin sembuh. Ini saudara, jangan. Kalau sampai sekarang ada saudara punya pergumulan, mungkin latar belakang masa lalu yang kelam. Jangan itu selalu menghantui. Tuhan katakan, pada waktu kita terima Dia, manusia lama dikuburkan. Dia tidak ingat-ingat lagi. Yang dia lihat cuma kita dengan identitas yang baru. Ya. Jadi saudara jangan dihantui dengan masa lalu. Apakah saudara dulu begini begitu. Pokoknya semua dilupakan. Jangan itu menjadi beban yang dibawa terus. Ya. Jadi tapi Kristus berkata, aku menjadikan semuanya baru. Ya. Luka Anda tidak lagi menjadi kamar gelap yang menakutkan, tetapi menjadi museum kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mari kita bangkit dan jadilah manusia baru sebagaimana yang Tuhan rencanakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya, jadi new beginning is not a recovery. Kalau recovery kan, kalau saya sakit di sekarang, terus saya pulih kan, tubuhnya masih yang lama nggak? Masih. Itu namanya recovery. Tapi yang Tuhan mau adalah it is a resurrection of new creation. Makanya baptisan kenapa disimbolkan dengan diselamkan. Karena manusia lama telah mati dan bangkit ciptaan yang baru, manusia yang baru. Ya.
Jadi mari Tuhan sudah sediakan untuk kita menjadi manusia baru. Mari kita terima agar kiranya betul-betul kita mempunyai hidup yang baru. Bukan hidup yang nggak jelas, kelabu, maju mundur, nggak pernah menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oke? Dan semua itu dimulai dengan saat ini. Saya undang kita semua nanti ikut perjamuan kudus. Mari kita memulai lembaran baru bersama Tuhan. Berdoa dalam hati. Kalau masih ada sesuatu yang menghalangi saudara, terima Tuhan Yesus dengan tulus. Dan katakan bahwa saudara mau memiliki hidup yang baru bersama Dia. Dan kita berharap di tahun 2026 betul-betul terjadi perubahan di dalam kehidupan kita semua. Karena kita sudah diubahkan menjadi manusia baru. Mari kita ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan